Dulu di mana? Combat. Sudah. Baik, prinsipnya dari 3 percobaan yang ada untuk uji protein, Anda akan mendapatkan 2 biasanya. Ya, akan mendapatkan 2. 3 tes dari protein. Pertama uji buret. Uji buret ini sebetulnya uji awal, uji standar untuk mengetahui protein atau bukan. Ya, yang sama dengan buret ini adalah sebetulnya ninhidrin. Jadi ninhidrin itu zatnya agak beracun, jadi kita coba. Ya, makanya uji buret itu untuk menentukan standar awal protein atau bukan. Nah, kemudian untuk detailnya di protein itu ada kandungan belerang, ada kandungan inti benzen. Ya, kalau kamu melihat struktur asam amino penyusun dari protein macam-macam sebetulnya. Nah, spesifiknya kalau untuk yang mengandung inti benzena ini berarti ada tesnya santoprotea tambahannya. Berarti kalau misalnya di tes awal sudah berupa protein, didetailkan lagi proteinnya ada inti benzennya atau tidak. Makanya ini satu setel, buret sama santoprotea. Atau buret saja dengan yang ketiga adalah tes adanya gugus belerang. Ya, jadi salah satu atau ada 2 asam amino yang ada kandungan belerangnya. Salah satunya cysteine. Nanti kalau kamu bisa lihat strukturnya, cysteine inilah yang mengandung belerang. Nah, ini diuji dengan uji belerang. Baik, lanjut. Kalau Anda tadi dapat ini protein, modelnya tidak usah langsung panik karena memang di cara kerjanya tidak ada prosedurnya. Campurin sekian mili segala macam nggak ada. Jadi memang harus hafal betul. Kemudian pekerjaannya agak banyak, tapi sekali lagi kalau Anda telaten sama kayak karbohidrat kemarin gitu loh. Ya, prinsipnya kerjain satu, yaitu pertama kalau dapat itu sebelum disuruh pengawasnya sempetin dulu nulis alat dan bahan, kemudian tujuan percobaan semuanya Anda sudah lihat ya kemarin format laporannya. Iya. Nah, kalau sudah dikasih pengarahan sebentar, silahkan mulai langsung masak air biasa. Ya, kemudian langsung ditata tabung reaksinya. Anda akan dapat 1 rak tabung karena Anda butuh 10 tabung reaksi. Ada 5 zat yang akan diberikan, zat A, B, C, D, E. Anda nggak usah prediksikan, ini pasti susu nih, ini telur, nggak usah begitu. Prinsipnya 5 zat itu kamu coba semuanya, ya. Semuanya masing-masing dituangkan ke dalam tabung reaksi, ya. Urut aja A, B, C, D, E. Kalau dia serbuk harus ditambahkan air, itu biasa, ya. Jadi kalau cair, kayak misalnya mungkin saja Anda dapat susu, dapat apa, putih telur, itu semua udah cair, tidak perlu dikasih air. Paham ya? Jadi kalau sudah cair, tidak perlu dikasih air. Ambilnya berapa banyak? Sekali lagi biasakan kalau saya yang terlihat, kalau 1 ruas mungkin terlalu sedikit, agak 2 ruas saja nggak apa-apa. Sama kayak kamu waktu uji zat larutan tadi kenal. Nah, udah. Yang cair ambil 2 cm, yang serbuk biasanya 1 sendok. Mungkin saja Anda dapat gelatin atau agar atau apa misalnya ya, santan bubuk bisa saja. Ya, tambahkan air 2 cm, aduk langsung. Seperti itu, ya. Nah, dapat percobaannya biasanya 2. 1 tes buret. Tes buret ini yang tanpa pemanasan sama sekali. Ya, jadi bisa langsung dikerjakan tuh. Karena emang dia tes awal protein, ya, menentukan protein atau bukan. Caranya gimana? Setelah kalau zatnya masuk ke sini, langsung masukkan NaOH. NaOH yang berapa M di situ? Nah, Berapa? 1 M. Berapa tetes? 1. Ya, kita pakainya 1 M aja, diganti 1 M 20 tetes. Langsung ambil pipet 20. Ya, netesinnya gitu. Jadi jangan 1 NaOH terus tambahin lagi CuSO4, ini nggak sistematis. Biasain langsung 1 zat yang sama tetesin di 5 tempat sekaligus. Ya, dan cara memakai pipet jangan lupa selalu tegak untuk sudut 45 derajat. Jadi walaupun namanya pipet, pakai pipet gancil gitu ya, tapi sebenarnya ada tekniknya. Biasakan pencet dulu sebelum masuk ke larutan, ya kan? Pencet di dalam larutannya dibuka, nanti larutannya masuk. Teteskan 45 sudutnya. Kenapa begitu? Buletannya maksimal. Kalau begini agak
apa namanya, takutnya dari larutan yang ada di luar ikutan masuk. Kalau begini netesnya nggak akan bulat, jadi pas 45, tidak masuk di dalam, tidak jauh di atas karena takut tumpah nanti. Persis saja di sini. Bu, saya gemeteran nggak bisa, boleh nempel ya. Dan kalau misalnya masih gemeteran juga, sikut Anda boleh taruh di sini begini jadinya. Oh iya betul ya, kan ada begini gini apa nggak masuk bener loh, awas ya, udah ngomong awan hati loh. Kalau dari gemeteran saya kipas depan kali. Jadi gitu caranya. Kalau nggak misalnya lagi udah panik gitu, taruh aja di dinding tabungnya, kemudian sikut kamu taruh dua-dua, udah nanti pasti tenang. Udah 20 tetes sudah. Kemudian habis itu langsung ditambahkan CU SO4, setelannya NaOH CuSO4, terusin ya. Berapa banyak? 3 tetes. Tambahkan sekitar 3 atau 5 tetes ya, biasanya agak banyak kan biar bisa keluar. Udah sama 5 tetes. Pengamatannya gimana warnanya? Terbentuk warna ungu kalau dia Kalau dia protein. Dia protein mas ya. Kalau nggak protein berarti tetap biru karena aslinya CuSO4-nya biru. Ya. Jadi ungu kalau dia protein, jangan lupa agak dikocok sedikit gitu ya. Bukan diaduk, dikocok gitu. Kemudian amati. Ya, selesai sudah bulatnya. Simpel sebetulnya ya. Tinggal percobaan yang kedua. Nah, yang kedua dapatnya apa? Misalnya sekarang Anda dapat Santoprotean. Ya. Caranya sama. Tadi di awal misalnya Anda mau langsung 10 tabung ini diisi zat, boleh. Misalnya ngambil putih telur langsung 2 tabung, kemudian apa zat yang B-nya misalnya apa, susu atau santan atau nggak tahu, boleh ya. Tapi kalau Anda mau satu diselesain nggak masalah. Seandainya Anda sudah mengisi 10 tabungnya, ya udah langsung aja. Buret sudah selesai. Tabung yang kedua akan Anda isi untuk tes Santoprotean ditambah dengan asam atau dengan apa? Ayo 3 berapa tetes? 2 tetes ya. Asam nitrat biasanya tabungnya yang seperti ini nih, kayak asam sulfat pekat ya. 2 tetes semua, tek, panasin dulu, betul? Ya. Ini udah dipanasin tadi, udah masak ya, kamu mulai udah masak dulu. Dan panasin berapa menit? 3 sampai 5 menit. Nah, 3 sampai 10 menit atur waktunya. Sambil nunggu dia, jangan ngelamun. Laporin yang pertama. Bu, ini udah selesai yang pertama. Misalnya, oh ya sudah, langsung nulis laporan. Biasanya gitu, manfaatin waktu betul. Dan ini memang jangan sampai mendidih. Pokoknya sudah apa namanya agak-agak hangat, sudah mulai siapkan pendingin. Ini pendinginnya. Ya, jadi jangan kebalik, jangan yang ini yang dimasak ya. Awas saja ya. Yang dipanasin yang kaca, yang ini untuk pendingin. Ambil air di keran, kemudian sudah 3-5 menit ini ambil. Ya, sudah. Sebetulnya untuk Santoprotean ini tinggal ditambahkan NaOH 6M. Ya, pemanasannya sekali. Ini enak nih sebetulnya. 3 percobaan itu, buret nggak pakai pemanasan. Santoprotean manasinnya sekali, ya. Kalau yang belerang manasinnya 2 kali. Itu bedanya begitu. Enak sebetulnya, ya. Nah, yang buret, yang Santoprotean balik lagi. Setelah didinginkan, tambahkan NaOH 6M. Berapa tetes? 10 tetes. Usahakan kena pinggirnya boleh, kalau di pinggirnya sebelah sini. Karena kamu akan ngamatin terbentuknya warna orange. Kalau kuning belum tentu ada Santoproteannya loh, ya. Yang identik banget adalah yang orange ya. Nah itu. Kalau ada orange-nya berarti ada Santoproteannya, ada gugus intibensin. Kalau dia kuning berarti bukan. Kalau kuning tidak sebetulnya. Oh, tidak. Belum. Karena campurannya emang menghasilkan kuning nih, komposisi antara NaOH 6M sama. Nah, sampai situ Santoprotean selesai. Ya. Didinginkannya kira-kira samalah sekitar 3 menitan gitu. Ya. Ada lagi? Jadi dinginin dulu baru dimasukin. Kalau iya dingin dulu 3-5 menit, makanya sambil nulis laporan gitu ya. Kamu baru tambahkan NaOH 6M ya. Kalau sudah nggak ada tanya, langsung yang satunya lagi. Seandainya Anda selesai buret, ya kan? Kemudian percobaannya saya balikin lagi ya. Yang keduanya dapat percobaan tes belerang. Ya, kalau dapat tes belerang sama ini ditambahkannya NaOH 6M duluan.
Tuh, NaOH 6M adanya di santoproteat dan ada di belerang. Kalau santoproteat NaOH 6M-nya terakhir, kalau di belerang NaOH-nya 6M-nya duluan. Berapa tetes? 10 tetes. Besarnya sama, 10 tetes ya. 10 langsung panasin. Udah, berapa menit? 3 sampai 5 menit. Oke, sekitar 3 sampai 5 menit. Sambil ini kamu nyiapin air pendingin, jangan lupa. Kemudian siapkan air yang ada yang ada asetatnya, timbal asetat. Jadi nanti ada gelas kimia isinya air timbal asetat, kamu merendam kertas saring. Ya kan? Kan ini nanti mau dikasih ujinya pakai kertas saring kan? Mulai ngerendam 5 buah kertas saring, taruh gitu. Udah? Tulis laporan atau segala macam, udah 5 menit, angkat. Nah, dinginkan. Gitu. Kemudian siapkan cuka. Cukanya yang pekat. Hati-hati, nggak usah dicek, dicium atau diangsur-angsurin ke temennya. Ini akan pakai sebanyak 2 mili, ya, betul nggak? Iya. Iya. Berarti Anda akan butuh silinder ukur. Ini silinder ukur yang 5 mili. Tuang, pakai pipet boleh. Kalau Anda nggak pede, tuang langsung kalau bisa 2 mili. Nah, ini mainnya gini nih. Ini karena faktor gas yang akan kita pakai, maka begitu tuang Anda sudah punya kertas saring yang dicelup dan karet. Sebetulnya sudah saya ambilkan dulu, maaf, kertas saring. Ditambahin NaOH 6M yang pertama dipanasin, kemudian Anda dinginkan, kemudian Anda kan sudah nyempungin kertas saring ini di kertas di larutan timbal asetat. Iya. Ya. Kemudian sorry nggak ada. Sisi. Ya kan? Nah, direndam gini, nggak apa-apa kena tangan. Kemudian Anda siapkan yang akan ditambahkan adalah cuka pekat. Berapa banyak? 2 mili. Jadi mekanismenya begitu dituang asam asetatnya, ini langsung ditutup say, karena dia akan menghasilkan gas. Nah, gasnya itu yang kita arahkan, jangan sampai udah kebuang Anda udah dituangin semua dulu, ini asam sulfat, asam asetat baru ditutup, jangan gitu. Jadi satu tutup, ya. Kalau misalnya tidak pakai karet ini, tidak disediakan, Anda boleh begini saja. Yang penting rapat. Paham? Nah, langsung dipanaskan lagi, gitu. Kalau misalnya saya nggak pede bu, takutnya menguap, boleh aja. Berarti setelah ditambahkan asam sulfat lagi, asam asetat 2 mili, kemudian ini tutup, dirapetin dulu seperti ini, tuh. Kemudian dikaretin. Agak sedikit repot, tapi lebih safe daripada itu. Safety. Ya. Bisa? Ya, oke. Panasin sampai 3 menit semuanya selesai. Kalau ada belerangnya warnanya akan gimana kertas saringnya? Hitam. Di ujung. Minimal Anda biasanya dapat 1 atau 2 yang hitam. Ya, itu banyak berarti. Udah selesai semua gini, sambil nunggu tanyakan ini boleh dicuci nggak ke pengawas, beresin dulu, kemudian Anda nulis laporan. Selesai. Jadi kita ngerjain itu 3 No, just 2 aja. Dua doang pak. Lu ya. Tahu. Tenang. Beres. Nggak ada pertanyaan? Udah? Kalau nggak ada pertanyaan, silahkan mulai. Manfaatkan betul. Waktunya masih ada 35 menit karena Anda berenang.